Nah, jadi mekanismenya seperti itu ya untuk untuk terkait terkait akun dewan. Jadi bisa mengakses selain usulan pokir, tapi juga bisa mengakses sub kegiatan belanja hanya untuk melihat dan melakukan pengawasan. Jadi tujuannya apa? Yang mekanisme ideal yang kita ingin bangun adalah tadi kita tidak lagi melakukan pembahasan dengan melakukan pencetakan dokumen-dokumen. Jadi kalau mau melihat ya cukup dicari aja gitu. Nggak perlu lagi harus cari ini halaman berapa, mau nyari kegiatan gaji halaman berapa nggak perlu lagi, tapi cukup masuk ke OPD-nya, cari RKA-nya itu bisa langsung di-download sendiri. Nah, mekanisme seperti itu silakan masuk pakai akun dewan masing-masing, itu bisa. Nah, terus selanjutnya terkait buku panduan, izin Bu, memang saat ini itu kami akui juga memang masih banyak buku-buku panduan atau misalnya perubahan-perubahan fitur yang belum kami susun panduannya atau belum kita susun secara komprehensif. Mungkin ini akan menjadi PR kami juga, dan mungkin rencananya setelah nanti fix penyesuaian-penyesuaian sampai dengan evaluasi APBD, walaupun saya yakin ya Bu, yang namanya sistem itu kan harus tetap disempurnakan sesuai dengan perkembangannya. Jadi ketika nanti ada regulasi yang berubah, nanti dia disesuaikan, otomatis nanti buku panduannya itu harus diupdate juga. Tapi nanti kita akan buatkan buku panduan basic dulu. Sebenarnya sih sudah banyak ya buku panduan, atau misalnya buku panduan sih, PDF-PDF yang di-share dari Kemendagri terkait misalnya user inspektorat, user eselon 3, eselon 4. Cuman memang belum bisa dibukukan menjadi satu panduan yang komprehensif. Nah, ini mungkin nanti jadi PR kami Bu, nanti setelah update-update ini selesai, kami akan siapkan juga panduan-panduan yang lebih lengkap. Kalau penatausahaan sih saya kira sudah ada ya panduan penatausahaan. Cuman tadi seiring berjalannya waktu disesuaikan, dikembangkan lagi, aturannya berubah juga, otomatis di panduan-panduan tersebut sudah banyak yang tidak relevan lagi. Ini terima kasih Ibu Maria mengingatkan, ini akan menjadi PR kami untuk melakukan pengembangan-pengembangan dari sisi buku panduan dan modul. Nah, untuk untuk tindak lanjutnya, mungkin kalau misalnya tadi teman-teman Bapda dan Bapelitbang, Bapeda dan juga BPKAD ini sudah ibaratnya cukup mahir menggunakan SIPD, bisa melakukan pendampingan ke teman-teman OPD-nya. Nah, ini izin menginformasikan juga di Bina Keuangan Daerah ini saat ini sudah ada ruang kelas yang dibuat khusus untuk berlatih SIPD. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ke Jakarta gitu, mau belajar SIPD, misalnya Pak kami mau ini Pak mau bawa tim orang, silahkan nanti datang ke kantor kami, sudah kami siapkan ruangan yang khusus untuk berlatih SIPD. Dan di situ itu tidak perlu lagi kita bawa laptop, sudah ada komputernya, nanti trainernya pun sudah ada, dan tidak dipungut biaya. Jadi silahkan datang belajar, itu cuma tinggal bawa badan aja sama bawa keinginan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau belajar, kami sudah siapkan infrastruktur pendukung untuk berlatih SIPD yang lebih proper lah. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman pemohon pernah ke kantor kami belajarnya satu meja rame-rame kan. Nah, tapi sekarang itu sudah ada ruangan khusus untuk berlatih, jadi nanti proses transfer knowledge juga kami harapkan lebih bagus. Dan nanti kalau misalnya Pak kami mau berlatih di situ tapi sambil berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di daerah, itu nggak apa-apa juga, silahkan juga, karena sudah disiapkan fitur Zoom-nya juga, jadi semuanya bisa dilaksanakan di tempat pelatihan, maksudnya di ruangan pelatihan. Jadi itu mungkin Bu yang kita jadikan alternatif solusi sambil kita menunggu panduan-panduan ini nanti kami rilis. Nanti panduan akan kami rilis setelah modul-modul tambahan seperti ini sebentar lagi bakal keluar modul evaluasi, modul akhlak yang disempurnakan, modul evaluasi. Nanti setelah modul akhlak dan modul evaluasi selesai, nanti kami akan rilis bersamaan dengan panduan-panduan lain. Tapi bagi yang sudah rilis sekarang dan yang masih relevan sih bisa juga kami rilis, kayak misalnya bisa juga kami share gitu ya, kita rilis, kami share, nanti kekurangannya nanti bisa kita tambah-tambah. Walaupun kalau ditanya Pak ada nggak satu panduan yang lengkap,
ini masih belum kita gabungin, masih belum kita sesuaikan ya. Tapi makasih sudah diingatkan, nanti ini akan jadi perbaikan. Oke Bu, mungkin itu ya dari pertanyaannya. Kami tunggu yang informasi terkait PSU-nya. Itu sih Bu, izin. Ya, terima kasih Pak Haji. Kami tunggu buku panduan lengkap dan terbaru. Kami dari daerah menunggu. Kemudian untuk akun Dewan, mohon maaf sebelumnya, memang pada waktu ditanya kira-kira berapa bulan lalu itu, kami belum mengetahui bahwa Dewan itu selain Pokir ada akun lain lagi yang bisa melihat subkegiatan dan yang lebih lengkap khusus untuk monitoring. Kami belum bisa melihat bagaimana tata caranya secara aplikasi SIPD ini. Tapi dengan adanya apa ini penjelasan dari Pak Haji, mungkin bisa kami coba ini sebentar untuk diperlihatkan ke DPRD. Kebetulan ini juga sementara pembahasan dengan DPRD. Akan kami teruskan informasi ini Pak Haji. Dan terima kasih atas penjelasannya Pak. Siap Ibu Maria, sama-sama. Nanti diminta login aja lewat akun dewannya masing-masing. Lalu klik garis 3, ada menu kegiatan belanja, bisa diakses di situ. Siap, semoga membantu dan prosesnya lancar ya. Ibu izin. Baik, terima kasih Pak Haji, Bu Maria. Bapak Ibu, itu sudah ada tuh tawaran dari Pak Haji, jika ingin belajar, bisa datang langsung ke kantor Keuda di Kemendagri, akan difasilitasi oleh tim Keuda. Oke, baik. Ada dari Manado ada tambahan pertanyaan? Ada yang perlu disampaikan lagi? Kalau nggak ada, kita untuk sekarang masih pas, ya, Pak. Sekarang sudah jelas ya? Untuk sekarang masih pas. Oke. Baik, kita geser ke kota yang lain. Di sini ada kota Ambon, Pak Reynaldo. Pak Reynaldo, silakan untuk menyampaikan permasalahan terkait dengan SPPD-nya, Pak. Ya, Pak. Kalau Ya, untuk silakan. kota Ambon, sekarang berproses SIPD sudah di perencanaan, Pak. Sampai dengan saat ini tidak ada masalah kalau sampai di perencanaan. Cuma untuk tahun ini, untuk proses sampai di penatausahaan belum dapat dilaksanakan, Pak. Kemarin ada kendala teknis lah, Pak. Jadi sampai dengan tahun ini kita masih pakai combine sama Simda, Pak. Ya, silakan Pak Haji untuk dijawab. Ya, mungkin izin Pak, ini kalau misalnya dari Kota Ambon ya, Ya, ini Pak. bisa mampir-mampir Pak ke provinsi. Nah, provinsi itu juga setahu saya penggajiannya kemarin sudah mencoba dengan menggunakan SIPD Pak, untuk penatausan keuangannya. Tapi kalau misalnya tadi, Pak kami mau belajar tapi nggak mau yang dekat-dekat, bisa ke kantor kami di Kemendagri untuk penatausan keuangan, ataupun kota-kota lain Pak, bisa di Tabanan, atau daerah Bali, atau misalnya Gunung Sitoli, atau ke Pemprov Jabar. Biasanya kan kalau misalnya sama-sama, Pak kamu mau ke daerah lain aja mau belajar yang sukses-suksesnya gitu. Itu bisa Pak ya, nanti silakan bisa belajar ke teman-teman di sana. Saya yakin teman-teman di sana pun akan senang Pak kalau misalnya mengajarkan bersama teman-teman daerah lain. Mungkin nanti ada cerita-cerita sama kesulitannya gitu ya. Nah, ya, itu, Pak. Lalu izin menginformasikan untuk terkait penatausahaannya, usahakan direkam ya Pak ya di SIPD. Nanti supaya apa? Supaya nanti pada saat tahun 2022 berjalan, itu jangan sampai nanti teman-teman di Kota Ambon ini masih belajar caranya, belum terinformasikan misalnya caranya buat SPD, SPP, sampai dengan SP2D, apalagi pembukuan dan lain-lain. Itu jangan sampai nanti di tahun depan itu kita masih belajar Pak. Kita maksimalkan waktu adaptasi ini adalah tahun ini. Tahun ini kita bisa, tahun depan kita runningnya itu bisa lebih mantap lagi.
Iya, Pak. Ya, tahun ini kita baru bisa kecepatan 20 ya nggak apa-apa. Kita usahakan sampai dengan akhir itu konsisten. Tapi kalau misalnya dari tahun depan, berarti ada peningkatan. Yang penting begitu flow-nya sudah bisa, saya yakin itu cuma bisnis as usual aja, Pak. Iya, Ya, siap, Pak. ya, silakan. Nanti kalau misalnya butuh bantuan atau misalnya butuh informasi bagaimana yang mekanismenya, bisa hubungin kami atau bisa mampir ke kantor atau belajar ke tempat lain. Atau kalau misalnya Pak, kami mau belajar dari tempat kami aja, bisa pakai Zoom atau sudah melihat banyak referensi yang dibuat di YouTube, Pak. Baik Oh iya, siap. dari Kemendagri maupun yang dibuat oleh teman-teman daerah lainnya. Itu teman-teman daerah sudah sangat kreatif, Pak. Sudah banyak mulai membuat tata cara penatausahaan, penganggaran sampai dengan lengkap sekali di YouTube itu. Jadi silakan Pak, saran kami ya tetap melakukan perekaman di SIPD sesuai dengan surat edaran Dirjen Iya. 18 Januari. Siap, Siap. Pak. Mantap. Siap. Baik, terima kasih Pak Haji. Pak Renaldo, apakah ada yang mau disampaikan kembali? Sampai saat ini, sampai di situ dulu, Pak. Oke, siap. Makasih Pak Renaldo. Siap. Kemudian saya lihat di peserta, ini ada bagian pemerintahan Ibu Emma Waliulu. Ini dari kota mana Ibu ya? Mohon izin Bu Emma. Mohon maaf, saya dari Kota Ambon, Pak. Perwakilan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ren. Baik, Pak. Oke, jadi tidak ada yang perlu disampaikan kembali Bu? Tidak ada, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ren, sudah cukup. Oke. Kemudian dari kota yang lain, dari kota Manado, kota Tomohon, apakah ada yang perlu disampaikan kembali? Ibu Julianti Bokimo. Belum Pak, masih pas. Oke. Kemudian Pak Fandi, apakah ada yang perlu disampaikan lagi Pak? Untuk sekarang belum ada, Pak. Oke, siap. Cukup. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Manado juga nih, dari Ibu Ratna. Apakah ada yang perlu disampaikan juga Bu Ratna? Yang mungkin terlewatkan oleh rekan-rekan yang lain? Untuk saat ini belum Pak. Oke. Sampai di situ. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Haji, sepertinya semua peserta sudah menyampaikan semua unek-uneknya ini. Bagaimana, apakah kita tutup saja atau gimana ya? Untuk sebelumnya mungkin ada Ibu Indah di sini. Mungkin Ibu Indah bisa Izin Pak, atau mohon Ya, silakan. bisa menambahkan. Oh ya, silakan Bu Maria, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Pak Haji, kami mau bertanya, apabila ada permasalahan terkait dengan SIPD, baik itu di perencanaan ataupun penatausahaan, untuk call center-nya yang tercepatnya bisa kami hubungi kemana? Karena biasanya setiap kali kita masuk ke situ responnya lambat sekali ya Pak. Padahal kita sudah butuh sekali untuk penggunaannya itu Pak. Jadi kami agak kesulitan untuk menghubungi tim teknisnya. Kemarin saja kami menghubungi langsung ke Ibu Yeni Kabit, terus maka diteruskanlah ke tim teknis, baru ada respon, itu pun agak lambat Pak. Izin, mohon maaf sebelumnya ya Pak Haji. Makasih. Siap Ibu, ini saya harusnya minta maaf. Jadi izin Bu, memang ya ini salah satu kekurangan kami yang terus kami improve dari hari ke hari. Ya memang tujuannya adalah dari kelas Apeksi ini juga menjadi jembatan ya untuk kami supaya bisa memberikan respon yang lebih cepat juga. Jadi nanti itu sudah ada di chatbox itu nomor-nomornya, itu silakan dichat. Kalau misalnya masih lama ya telepon aja gitu. Mungkin memang izin Bu, kenapa sih bisa lama? Karena antrian ketika sudah banyak daerah yang melakukan permintaan mau menghapus, mau melakukan perubahan, mau memberikan pertanyaan, itu akan dieksekusi satu persatu dengan model FIFO, first in first out. Jadi yang pertama masuk duluan, itu nanti selesai. Seringkali menjadi kesulitan atau menjadi antrian itu banyak itu karena seperti ini, tidak satu pintu di daerahnya.
Contohnya misalnya kemarin itu dari kota apa ya, dari daerah Sumatera, itu Dinkesnya kirim WA, terus BPKD-nya kirim WA, Bapedanya kirim WA. Akhirnya kita masukkan secara berurutan, ternyata ini masuk 3 antrian yang berbeda. Padahal kalau misalnya masuk digabungkan dulu minimal 1 BPKD, itu dia bisa dieksekusi dalam 1 waktu. Nah, usahakan nanti ketika disampaikan itu juga sudah permintaannya sudah komprehensif. Nanti bisa Bu di chatbox itu ada saya, ada Pak Yanuar, ada Mbak Indira, itu kita bisa memberikan respon walaupun tadi kalau misalnya Pak masih lama aja gitu. Ya ini kami mohon maaf, tapi kami akan berusaha meningkatkan ya dari hari ke hari. Mungkin misalnya Pak sebelumnya seminggu, sekarang jadi 3 hari lebih dikit. Tapi insya Allah kita lebih cepat lah. Sekarang sih kita usahakan cepat ya, kita 1 hari selesai, 1 hari selesai. Tapi kami juga mohon maaf ketika tadi masih ada pekerjaan-pekerjaan lain selain troubleshooting yang harus kita laksanakan. Ini tadi kita akan selesaikan dulu, baru kita laksanakan troubleshooting. Ini kami mohon maaf, tapi kami usahakan peningkatan pelayanan ini kami tingkatkan seiring dengan berjalannya waktu. Terima kasih inputnya Bu. Sekali lagi saya dari keuangan daerah, mohon maaf selama ini mungkin kurang responsif atau misalnya slow respon. Nah ini salah satu bentuk yang kita disediakan oleh Apeksi supaya kita bisa berkomunikasi lebih intens lah. Terima kasih Apeksi. Siap Ibu Maria. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Pak Teguh yang sudah membuka ruang Zoom ini sehingga kami bisa curhat. Kebetulan ada tim teknis Pak Haji. Terima kasih dari termohon. Terima kasih Bu Maria. Baik, kita lanjutkan lagi. Apakah ada lagi permasalahan yang ingin disampaikan atau unek-unek yang belum tersampaikan di hari ini? Bapak Ibu, dipersilakan, ini kesempatan loh. Cukup ya? Baik, kalau begitu. Ibu Indah mungkin bisa memberikan sepatah 2 patah kata untuk menutup. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Teguh. Selamat pagi atau siang untuk Bapak Ibu semuanya. Indonesia Timur tentunya sudah siang ya, sudah mau jam 1. Saya menyampaikan terima kasih atas peran aktifnya pagi hari ini atau siang hari ini, terutama kepada tim Ditjen Bina Keuangan Daerah, Pak Aji, Pak Andra, Pak Yanuar, Ibu Indira, Ibu Sakina ya. Saya juga mohon maaf nih Pak Aji nggak bisa ikut terus gitu ya. Saya waktu itu muncul 2 kali kelas di awal, kemudian setelah itu teman-teman yang memimpin. Jadi kami juga sangat senang ya dengan proses kelas konsultasi SIPD ini, karena ini menjadi menjadi jembatan gitu, kita membuka mungkin yang tadinya teman-teman di daerah itu agak ragu-ragu, agak sungkan gitu ya, tidak punya media atau ruang untuk berkonsultasi dengan Kemendagri, sekarang sudah terbuka gitu, dan kita berikan kesempatan untuk diskusi langsung, untuk curhat langsung gitu ya. Memang kita sadari tidak semua kota ya kayaknya bisa join gitu ya, ada beberapa, kita memang bagi per wilayah, ada beberapa mungkin yang tidak ada, mungkin sedang sibuk yang lain, jadi kami nggak bisa paksa juga ya, kayak hari ini harusnya ada Kota Mobagu, Ternate, Tidore, Jayapura dan Sorong, tapi mungkin yang lain sedang sibuk ya, yang bisa aja gitu. Tapi tadi kami senang juga Pak Aji sudah menyampaikan, sudah membuka pintu gitu ya, silahkan kalau mau datang untuk berkonsultasi. Sekarang kondisi juga sudah lebih kondusif ya Bapak Ibu, kalau mau datang ke Jakarta untuk konsultasi, mungkin sudah kangen ke Jakarta gitu ya, sudah lama nggak perjalanan ke Jakarta, silahkan. Tetapi intinya kami juga Apeksi tetap membuka kesempatan, kami siap untuk menjadi fasilitator, mediator jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan ke Kemendagri, atau sebaliknya dari Kementerian Dalam Negeri kalau ada informasi penting yang harus disampaikan ke seluruh kota, kami siap untuk menyebarluaskan. Intinya proses konsultasi ini akan menjadi lebih baik gitu ya, Bapak Ibu jadi lebih sudah punya kontak, sudah punya nomor kontak dari
Pak Aji dan kawan-kawan. Jadi silahkan aja untuk berkonsultasi langsung. Kemudian juga selama 3 bulan ini, jadi Bapak Ibu sekalian, kelas konsultasi ini kita mulai dari tanggal 7 Juli 2021 yang lalu. Jadi sudah 3 bulan ya kita melakukan menjalankan kelas konsultasi ini. Dari Kombil 1 di Aceh sana sampai sekarang di Indonesia Timur. Alhamdulillah ya cukup antusias. Bahkan kadang-kadang itu sampai lewat jam 12 WIB ya, kadang-kadang banyak yang sangat detail pertanyaannya, sampai kadang-kadang yang menjawab tidak hanya Pak Aji ya, gantian gitu, ada Pak Yanuar, ada Pak Andra dan sebagainya. Jadi kami pun di Apeksi belajar banyak ya. Saya terus terang juga nggak hafal dengan seluruh persoalan yang disampaikan Bapak Ibu semua, sangat detail dan sangat teknis, dan juga kadang-kadang ini jadi wacana baru dan informasi baru buat kami untuk bisa membekali diri juga ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari kota, itu kami juga paham, oh seperti ini situasinya. Dan kami juga belajar dari Kementerian Dalam Negeri juga, seperti ini situasinya. Tadi Pak Andra juga, Pak Aji juga sampaikan juga ya, bahwa sistem memang diperbaiki terus, dan mudah-mudahan ini akan terus lebih baik ya Pak Aji ke depannya, sehingga lancar semua. Nanti juga kami mungkin perlu diupdate bagaimana, apakah semua kota sudah lebih baik gitu ya. Nanti kalau ada catatan daerah-daerah mana yang belum atau yang bagaimana, kami siap untuk memfasilitasi jika perlu ada konsultasi lebih lanjut. Tadi juga Pak Aji menawarkan jika mau ada konsultasi lagi ke depan yang tematik, itu juga nanti coba kita cek ya Pak, misalnya masih ada pertanyaan dari teman-teman kota yang cukup spesifik gitu ya, tematik tertentu, mungkin kita bisa agendakan lagi ke depan. Dan mudah-mudahan proses masukan dari semua kota-kota selama 3 bulan ini juga akan lebih memperbaiki atau sistem SIPD ini jauh lebih baik lagi ke depannya, sehingga harapan terbangun sistem yang memudahkan dan juga akuntabel ya buat semua pihak, terutama buat pemerintah dan pemerintah daerah sendiri itu terwujud gitu. Kita sebagai wadahnya pemerintah kota siap terus memfasilitasi itu agar proses ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aji, Pak Andra, Pak Yanuar, Bu Indira dan Bu Safina, tim Keuda yang juga setia gitu ya, selama tiap minggu, tiap hari Rabu pagi untuk memberikan arahan dan juga konsultasinya kepada teman-teman pemerintah kota, dan juga tentunya kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di acara ini. Terima kasih sekali atas peran aktifnya. Mungkin itu saja ucapan terima kasih kami Pak Haji dari Apeksi. Ini menjadi lesson learned juga buat Apeksi. Sepertinya kita juga ingin mengembangkan kelas-kelas konsultasi ini juga untuk tema-tema yang lain ya. Mungkin seperti kayak OSS dan sebagainya yang mungkin banyak sekali tantangannya sekarang dihadapi teman-teman daerah, bisa juga ke depan akan kami lakukan seperti ini. Demikian dari kami Pak Aji, salam untuk Pak Andra dan Pak Dirjen. Ini juga mohon maaf Pak Alwis tidak bisa hadir karena kami juga ada acara bersama Ditjen Bina Administrasi Wilayah di Bali nih. Jadi mewakili beliau, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas proses yang sudah kita jalani bersama, kerjasamanya selama 3 bulan ini. Terima kasih, Mas Teguh, silahkan lanjut. Mungkin ada semacam pesan-pesan atau mungkin ada headline lagi dari Pak Aji untuk Bapak Ibu semua dari kota, silakan. Siap. Mungkin sekali lagi saya menyampaikan terima kasih ya. Ini nggak kerasa juga akhirnya sudah 13 minggu kita sama-sama berusaha membantu dalam hal ini untuk mendorong implementasi SPD. Saya terima kasih secara pribadi, menyampaikan terima kasih, secara kelembagaan juga kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada tim Apeksi yang selalu standby setiap minggu mengawal anggota-anggota Pemda dari anggota-anggota Apeksi
untuk tetap bersemangat dalam melakukan implementasi SIPD-nya. Mungkin ini sebenarnya ini tidak direncanakan ya. Ini kan dari awalnya kunjungan dari pimpinan antar pimpinan bertemu, lalu kita brainstorm gimana kalau kita buat kelas, akhirnya sampai berlanjut sampai dengan akhir ini. Saya harap, mungkin kami harap di sini ini bukan menjadi kelas yang terakhir, tapi bisa juga kita buat tema-tema sesuai dari kebutuhan daerah. Nanti kita sesuaikan timeline-nya. Sebagai contoh, misalnya saat ini kita lagi nyusun RAPBD, kita fokusnya RKA. Nanti kita awal tahun lagi nyusun DPA, kita fokusnya DPA. Saya rasa tematik-tematik yang disiapkan pada waktu-waktu yang pas, ini akan juga membantu teman-teman di daerah. Sampai dengan kita bisa mungkin nanti penyampaiannya itu, kalau misalnya kelas selanjutnya itu sudah lebih komprehensif lagi. Nah, saya rasa itu, dan mohon maaf kalau misalnya selama 13 minggu ini banyak statement atau misalnya penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Mungkin kalimat terakhir itu untuk Apexi, terima kasih karena dari kelas helpdesk ini kita jadi semakin dekat. Thanks for bringing us closer. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oh iya, bagi Bapak Ibu, mungkin kan ini ada 13 kelas ya dari tanggal 7. Kalau Bapak Ibu ingin menyimak rekaman ya dari kelas-kelas yang sebelumnya, nanti kami akan share semua rekamannya, itu ada di website Apexi. Silahkan nanti bisa menyimak. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang hari ini mungkin nggak muncul gitu ya, nanti ada di kelas lain, silahkan saja. Mas Teguh silahkan, kayak kita foto bersama ya, karena ini kelas, ya untuk kelas konsultasi yang ini kita kelas terakhir, tetapi tadi disampaikan Pak Haji, bisa nanti kita atur kembali kalau ada tema-tema lain yang ingin didiskusikan, kita bisa buat seperti ini lagi untuk kedepannya. Tapi ini sebagai penutupan kelas SIPD yang 13 kelas ini, kita foto bersama dulu, nanti sebagai inilah, sebagai kenang-kenangan. Silakan on cam semua Bapak Ibu, Bu Pak Renaldo, Ibu Emma dari Ambon, Pak Ibu Indira dari Keuangan. Ini Pak Haji sendirian ya, Pak Yanwar nggak ada Pak Haji? Izin, Pak Yanwar lagi mendapat tugasan lain. Ini lagi ada tugas ya, oke. Ada Pak Andra. Pak Andra, terima kasih banyak Pak Andra. Oke. Foto bersama dulu ya Pak Andra untuk kelas SIPD ini, mungkin ini kelas terakhir, tapi ya mudah-mudahan kita nanti bisa atur lagi untuk konsultasi tema-tema yang lain ke depannya. Oke, Bu Emma dari Ambon nggak mau on cam Bu? Kita foto bersama ya, sebagai kelas penutupan. Saya hitung ya, Mas Teguh, tolong di screenshot. 1, 2, 3. Ya. Sudah ya? Terima kasih semuanya. Pak Haji, terima kasih Pak Andra. Salam buat Pak Dirjen dari Kalis. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya, tim Apexi. Ya, jaga kesehatan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Andra. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih teman-teman Manado. Andra. Terima kasih. Ini kelas. Ini izin live ya Bu, Bapak Ibu izin. Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak, terima kasih, saya mohon izin. Ada